Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin وخاتم النبيين وقائد الغرة المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Anak-anak sekalian, kelas 9 A, B, C, D yang saya cintai, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita dari mulai lahir hingga saat ini. Kalau kita hitung tidak akan tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita yang sudah kita sampaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mau menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat alaihi salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang, jalan bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, sebelum saya sampaikan materi utama pada hari ini, yaitu Yasin, tentang Yasin, saya akan sampaikan bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat penting bagi kita karena menentukan keadaan kita di akhirat kelak. Apakah kita di akhirat kelak itu sengsara, terseok-seok, tersiksa? Apakah kita di akhirat nanti itu bahagia? Itu tergantung kehidupan kita di dunia ini. Maka jangan sampai disia-siakan kita diberikan usia panjang menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan disia-siakan. Apapun keadaan kita, jangan disia-siakan. Apakah kita orang miskin, apakah kita orang kaya, apakah kita orang yang biasa-biasa aja, tidak mempunyai derajat, tidak mempunyai kedudukan di masyarakat, itu tidak penting. Yang penting adalah membawa diri kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, khususnya salat 5 waktu. Karena ini yang menentukan apakah kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak, atau kita tersiksa, sengsara di akhirat. Karena kehidupan di akhirat nanti cuma ada 2, sengsara dan bahagia. Oleh karena itu di dunia ini yang menentukan kehidupan kita di akhirat. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kata orang alim, kata Imam Ghazali, kalau ingin bersemangat dalam ibadah, ingin bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yakni takwa, ya, kunjungilah kuburan. Nah, ketika kita mengunjungi kuburan itu, bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur itu, dari Nabi Adam sampai sekarang itu, ingin
dibangkitkan kembali sedikit saja, sebentar saja. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan ketika dia di dunia yang jelek-jelek. Untuk memperbaiki kelakuan yang jelek ketika dia di dunia. Karena sudah tidak ada kesempatan. Kalau orang sudah meninggal itu sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Gitu. Maka orang yang tadinya tidak pernah, jarang sholat, yang tadinya kafir ingin Islam, yang tadinya jarang sholat ingin membayar sholatnya, yang tadinya tidak pernah bersedekah ingin bersedekah, yang tadinya tidak pernah berbakti kepada orang tua ingin berbakti, ingin dibangkitkan. Jadi kalau kita lewat kuburan itu ingat bahwa orang-orang di kuburan itu ingin dibangkitkan untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan yang jelek selama di dunia. Nah, kita yang masih hidup ini, nah jangan sampai menyesal seperti mereka. Jangan sampai menyesal seperti mereka. Ketika kita meninggal, kita tidak bisa memperbaiki kelakuan-kelakuan jelek kita selama di dunia. Oleh karena itu, jangan dipakai hal yang jelek-jelek selama di dunia. Pakailah hal-hal yang baik, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah semampu kita. Ini namanya bertakwa. Insya Allah kita tidak akan menyesal seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada pelajaran, yaitu tentang Yasin ya. Yasin ini target untuk kelas 9, kalian wajib, artinya harus bisa hafal. Ya, diusahakan harus bisa hafal. Nah, supaya hafalannya itu tidak kalau lupa tidak berdosa, maka jangan niat menghafal. Niatlah membaca. Terus berkali-kali sampai hafal sendiri. Kalau hafal sendiri insya Allah kalau lupa tidak berdosa. Tapi kalau niatnya menghafal, kalau lupa maka berdosa. Nah, ini targetnya memang harus bisa hafal. Tapi caranya tadi saya sampaikan, niatlah membaca Yasin sesering mungkin. Ya, sesering mungkin. Karena kita belum pernah ketemu, maka tidak pernah store, nggak tahu siapa yang sudah hafal, siapa yang belum. Nah, ini untuk sementara, karena belajar jarak jauh, bacalah Yasin, mungkin per 10 ayat dibaca berkali-kali. Kalau bisa lancar hafal, baru berganti 10 ayat berikutnya. Begitu caranya ya. Atau dari awal sampai akhir baca aja. Dari awal sampai akhir, besok lagi baca terus. Nah, kalau sering baca insya Allah hafal sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan kenapa surah Yasin. Ya, surah Yasin itu dalam kehidupan kita, khususnya orang NU ya, sangat banyak dipakai, sangat banyak dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari surah Yasin. Karena memang surah Yasin ini menurut sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yasin lima quri'alah. Yasin itu boleh dipakai untuk tujuan apa saja. Tujuan yang membacanya, tujuan apa saja boleh. Bahkan siapa yang membaca surah Yasin 41 kali, maka insya Allah hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya akan dikabulkan oleh Allah dengan segera. Ini menurut keterangan hadis yang lain, 41 kali. Nah, Yasin ini banyak ya. Yasin ini banyak faedahnya, bahkan Allah menyuruh supaya membacakan untuk orang-orang, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Iqra'u Yasin ala mautakum, itu kalau tidak salah hadisnya seperti itu. Bacalah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, gitu. Untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka budaya kita
membaca surah Yasin pada acara tahlil dan segala macam, itu memang ada dalilnya, boleh. Dan membaca Yasin berarti kan membaca Al-Quran. Allah memerintahkan supaya kita membaca Al-Quran. Ya, memang ada perdebatan, apakah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, apakah membaca Al-Quran pilihan, surah-surah pilihan, dan sebagainya. Kalau yang pernah saya dengarkan dari kitab Nasuhul Ibad, kalau nggak salah disampaikan oleh Gus Baha, itu memang seorang yang sudah bisa membaca Al-Quran, seorang muslim itu diwajibkan minimal satu hari itu membaca 100 ayat dari Al-Quran. Atau orang yang sudah bisa membaca 100 ayat setiap harinya, itu sudah dianggap memperhatikan Al-Quran. Dia dianggap memperhatikan Al-Quran. Artinya hak-hak terhadap Al-Quran sudah bebas, sudah dilaksanakan. Minimal sehari 100 ayat. Terus ada juga yang berpendapat orang Islam membaca surah-surah munjiah, surah-surah yang bisa menyelamatkan pembacanya, itu juga lebih baik karena ayatnya lebih dari 100. Surah-surah munjiah itu di dalam Al-Quran ada 7. Ya, nanti kalau ini saya siarkan, silakan ditulis surah-surah apa saja. Di antaranya surah Alif Lam Mim Sajdah. Ya, Alif Lam Mim Sajdah itu ada dalam juz 21 kalau nggak salah. Surah Alif Lam Mim Sajdah atau surah As-Sajdah. Yang kedua surah Yasin. Yang ketiga surah Al-Fussilat. Yang keempat surah Ad-Dukhan. Yang kelima surah Waqiah. Yang keenam surah Al-Hasyr. Dan yang ketujuh surah Al-Mulk atau Tabarak itu. Nah, ini kalau kita mampu membaca 7 surah munjiah ini jauh lebih baik daripada membaca 100 ayat Al-Quran dalam kesehariannya. Gitu. Nah, jauh lebih baik lagi kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran, ya, membaca dari awal sampai akhir dalam 1 bulan atau beberapa bulan bisa khatam, itu jauh lebih baik lagi. Tapi minimal 100 ayat minimal, gitu ya. Siapa yang bisa membaca 100 ayat dalam kesehariannya berarti sudah menjalankan hak-haknya terhadap Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak menjadi laknat tapi menjadi syafaat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, di rumah kita ada Al-Quran tidak pernah kita baca, kita Al-Quran tidak menjadi syafaat tapi menjadi laknat. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak sekalian, itu surah Yasin. Kenapa surah Yasin itu dipakai dalam keseharian, ya? Acara mana? Acara 7 hari, acara tasyakuran, acara apa saja, Yasin selalu dipakai. Karena memang itu tadi, Yasin di Makuriah. Lah, Yasin boleh dipakai untuk niat apa saja. Niat apa saja. Khususnya yang kalau hadir lebih dari 41, minimal 41, maka hajat-hajat yang disampaikan oleh sahibul hajah, sahibul bait atau orang yang hadir itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini saya anjurkan kalian membaca surah Yasin 10 ayat diulang-ulang sampai hafal-hafal sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berubah suasana sehingga saya bisa memeriksa hafalan kalian, bacaan kalian yang menimbulkan hafalan tadi, ya. Niatnya baca, ya. Jangan niat menghafal, niat baca. Tapi kalau niat menghafal harus dijaga betul, nggak boleh lupa. Demikian anak sekalian, video yang saya buat ini agar supaya kalian bisa menerima pelajaran tentang surah Yasin di kelas 9 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwa minkum ma'an najah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.